Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Udah ganti. Aku udah ganti. Oke, baik. Ini apa artinya lagi nanti ada Ini arti. artinya I love you. Dari mana? Cari aja di Google. Kan ada Google. Terus kemarin ini apa artinya Bang bilang? PDI Perjuangan. Astagfirullah. Kok Ya lambang PDI Perjuangan kan gini. ya, cuman enggak juga lah kita sponsori dia selama ini berarti Abang buat ya. Enggak. Diam-diam. Ini kepala banteng. Terus lubung Abang diam-diam ya. Makanya ganti. Oke. Baiklah Tribunas, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita menarik yang paling up to date nantinya bersama reporter kita yang sudah berada di lokasi lapangan. Iya. Dah, yap aja. Sambutannya yap aja, bisa nggak abang yang pakai Nanti seragam? mahal kali gajiku. Ya kan. Berarti mahal kali lah gajiku sekarang ini ya. Oke. Oke. Ada berita pertama ini ada dari skandal seorang oknum perwira di Polda Sumut. Benar. Kenapa Yang itu Bang? Skandalnya apa? Ada permainan asmara dengan Permainan asmara ya. iya, dengan seorang bawahannya yang merupakan PNS Wow. dan ketahuan Jadi setelah polisi sama PNS ini backstreet. iya Main cewek orang tuh diam-diam. backstreet belakang jalan artinya kan di belakang jalan dia Baik. main cewek rupanya pas tidur HP suaminya ini selalu dibawa gitu kan dipegangin. Oh, digendong ya, Iya. dipeluk ya, didekap selalu ya. Rupanya silap sekali dia rampas sama calon istri. Sama istri sah. Ah. Diperiksa rupanya banyak chat-chat mesra. Oh, baik, bodoh sih. Mesra itu mesum terencana. Kepanjangan. Oh enggak ya. Tentang HP baru, bahagia kali. Jadi kasus ini pun sudah dilaporkan istri perwira tersebut ke Propam Polda Sumut dan di Reskrimum Polda Sumut pada 15 Desember 2021 lalu. Udah lama, Bang. Ya sempat udah jadi tersangka sih. Ah, terus gimana sekarang? Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya ya. Oke. Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu dugaan perselingkuhan suami Ibu yang perwira di Polda Sumut Bu. Dugaannya itu udah lama, cuman kita kan nggak bisa menuduh karena kita nggak punya alat bukti ya. Tapi mungkin seiring dengan waktu, ibu mengetahui perselingkuhan itu di tanggal 12 Februari 2021 pukul 23 WIB lewat chat WA dengan kata-kata mesra. Pada saat itu ibu tanya, ini WA dengan siapa? Langsung beliau mengatakan, aku selingkuh. Langsung mengakui perselingkuhannya. Dengan siapa? Awalnya dia nggak mengakui dengan siapa, nggak mengatakan dengan siapa. Tapi akhirnya kita buka, kita baca inisial, kita tanya bahwasanya si ini, dia menjawab, mengiyakan, mengaminin bahwasanya benar perempuan itu yang jadi selingkuhannya. Yang ibu tahu perempuan itu di mana? Perempuan itu stafnya. Stafnya. Staf di mana Bu maksudnya Bu? Di awalnya dia di satu kantor di KUR Keuangan, stafnya di ASN. Oh, berarti si cewek ini apa ASN ya Bu ya? ASN Di Polda Sumut Bu. di Polda Sumut. Dan Suami, sekarang juga masih di Polda Sumut, cuman nggak di Satker yang sama. pada saat perselingkuhan itu mungkin jabatan suami Ibu sebagai apa dan pangkatnya apa ya Bu ya? Jabatannya sebagai KUR Keuangan, pangkatnya AKP. Di direktorat mana Bu? Krimsus.
Prinses. Jadi berdasarkan pengakuan dari suami ibu, mereka menjalin hubungan sudah sejak tahun berapa dan berapa lama kira-kira, Bu? Spesifikasinya menurut pengakuannya kurang, dia tidak pernah mengakui ya, tapi dari chat-chatnya, dari orang-orang di sekitarnya ya, yang sudah lama mencurigai, karena ada gelagat-gelagat yang nggak bagus ya. Ada juga beberapa orang yang melihat pernah pergi bersama, sering pergi berdua. Tapi kan yang namanya ini kan kita tidak bisa menuduh ya, tapi sudah lama, lebih kurang mungkin 2-3 tahun kali ya. Sejauh ini kasusnya gimana? Bu, selain chat tadi, Ibu ada mendapat hal-hal lain Bu terkait dengan perselingkuhan itu Bu? Mungkin temuan-temuan lain yang mengungkapkan bahwa itu terjadi perselingkuhan itu Bu. Yang Bang, kalau yang kayak gitu itu polisinya bakal kena sanksi nggak? Kalau Biasanya. disikapi ya kena lah. Kan di akhir tadi beritanya suaminya statusnya sudah tersangka karena ada KDRT di situ. Oh, selain selingkuh juga ada KDRT. Jadi ke kasusnya ini ada 2 berkas, ada yang ke Propam soal perselingkuhan, ada ke soal KDRT-nya. Di instansi polisi sendiri tidak boleh ada selingkuh gitu kan, Bang? Oh jelas lah. Iya kan, karena kan bayangkari kan. Iya, kan ada pasal juga, pasal perzinahan kan. Di mata hukum kita itu semua sama. Jadi kalau misalnya poligami itu nggak boleh kan di polisi? Kalau poligami itu secara aturan kenegaraan dia harus 1 yang tercatat. Kalau di negaranya boleh dia berpoligami, tapi 1 yang diakui oleh Polri-nya. Oh, baik. Begitu. Jadi ini ibu ini meskipun dia istri polisi, insting investigasinya juga main. Perempuan itu FBI kelas atas, Bang, ketika feelingnya sudah bad. Asal Abang tahu itu ya. Jadi dia menelisik suami dari pelakor ini. Diajaknya jumpai kan. Rupanya suami dari pelakor ini sudah tahu istrinya itu selingkuh. Tapi karena yang mau dengar juga karena dia dibayain hidupnya, jadi dibawa diam. Betul nggak sih karena itu? Iya kayaknya, karena bunyinya itu seperti itu. Cair sampai nih, gitu. laundry, dikasih usaha laundry. Kalau tidak salah ya, dikasih usaha Dan laundry 3 sampai 4 juta per bulan per minggu. per minggu. Terus usaha laundry itu sampai 50 juta. Dan itu diketahui si korban ini dari rekening koran setelah ngecek ke bank. Tapi Untuk lebih jelasnya kita untuk tanya lebih aja sama jelasnya reporter kita gali ya. dari Freddy. Siapa, Bang? Freddy. Halo Freddy Sambu. Sambu loh. Halo, Molly. Sambu, Abang nggak jadi panggil Sambu. Tadi sore. Langsung pangkas lah. Bang Dikit-dikit Freddy, Abang. gimana Bang soal kasus dugaan ada perselingkuhan nih di instansi Polri sendiri yang dilakukan sama kepada anak buahnya ya? Bawahannya kok anak Perjalanan buah. kasusnya lah sampai si terlapor ini udah jadi tersangka dan kasus perselingkuhannya sepertinya belum berjalan. Dan mendapatkan sanksi seperti apa nih dari pihak yang melakukan kesalahan? Ya, silakan Freddy. Ya baik Bang Tazli dan juga Molly. Jadi memang kasus dugaan perselingkuhan pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut ini sudah terungkap itu sekitar tahun 2021 lalu ya. Itu diketahui langsung oleh istrinya pada saat keduanya berada di kamar di tempat tidur. Nah di situ istrinya itu melihat gelagat mencurigakan dari suaminya itu yang belum tidur dan terus bermain handphone. Nah saat itu langsung diambil handphone si suaminya itu dan terbacalah isi chat mesra antara suaminya itu yang disebut itu merupakan pejabat ya caur keuangan di Krimpus Polda Sumut bersama stafnya. Stafnya ini merupakan PNS di situ. Terus itu jadi satu ruangan tapi saat ini sudah dipindah ke divisi lain karena dugaan selingkuhan itu sudah tahuan. Dipindah ya. Dipindah. Jadi setelah itu suaminya itu pun mengakui bahwa dia telah berselingkuh. Nah kurang lebih hubungan gelap mereka itu diduga sudah berjalan sekitar 2 atau 3 tahun. Nah perselingkuhan itu juga dikuatkan setelah istri dari AKP
ini pejabat Polda Sumut itu terus menelusuri sampai akhirnya ia menemukan rekening koran yang diduga dikirim ke perempuan stafnya itu sekitar 3 atau 4 juta setiap minggunya. Kemudian ada juga pengiriman uang sekitar 50-an juta begitu. Dan terus sampai akhirnya si istri dari polisi ini juga akhirnya bertemu lah dengan suami dari selingkuhan si suaminya itu. Ternyata suami dari selingkuhan suaminya itu diketahui juga seorang polisi berdinas di Polrestabes Medan. Nah, mereka bertemu di pengadilan beberapa waktu lalu dan membicarakan soal dugaan perselingkuhan pasangan mereka. Nah, suaminya itu rupanya sudah mengetahui lama bahwa istrinya itu diduga selingkuh. Bahkan istrinya itu disebut dimodali oleh selingkuhannya itu yang merupakan atasannya itu untuk membuka usaha laundry ya. Tapi beberapa waktu kemudian modal yang diberikan oleh polisi berpangkat AKP Eko itu dikembalikan oleh suaminya sekitar 50 jutaan. Oke. Gitu. Tapi keduanya itu antara polisi itu dikabarkan sempat hampir ribut ya setelah tahuan gitu. Kita kirain tadi suami itu membiarkan perselingkuhan bininya itu ya dengan polisi yang lain itu, ternyata udah ketahuan pun sempat ribut, cuman nggak sampai dilaporkan ya, begitu ya Freddy berarti? Ya, nggak sampai tembak menembak lah. Bisa ya, jadi itu ya. Kedatangan istrinya ini untuk apa nih Freddy ke Polda? Iya, jadi dia cuma mau bercerita bahwa suaminya itu terlibat dugaan perselingkuhan dan juga KDRT kepada istrinya ini. Nah, sampai saat ini katanya kasusnya itu sudah sampai tahap ke penetapan tersangka ke AKP Eko ini. Dan untuk yang di Propam itu juga masih terus berjalan, tapi belum tahu sampai mana karena memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari polisian. Nah, ibu ini juga ternyata dilaporkan oleh anak kandungnya, anak pertamanya, soal dugaan kekerasan atau penganiayaan ke anak laki-lakinya. Karena pada saat itu sempat terjadi keributan antara ibu ini dengan anaknya, anak laki-lakinya di rumah anaknya di sekitar Kecamatan Persetujuan. Nah, pada saat itu ibu ini mau mengambil berkas-berkas penting lah yang dianggap kepunyaannya di rumah anaknya itu. Ternyata anaknya itu diduga sudah dihasut oleh ayahnya sehingga terjadi keributan gitu, sampai akhirnya ibu ini itu digembok ya, ditahan di rumah itu, dan akhirnya ibu ini melempar tabung gas ke arah handle pintu. Pada lemparan pertama membal dan tidak mengenai apa-apa, tapi pada lemparan kedua ternyata tabung gas itu mengenai kaki dari anak kandungnya. Kemudian anak kandungnya ini akhirnya melapor sang ibu ke polisi. Begitu, Bang. Dan kasusnya juga masih berjalan, tapi ibu ini belum ditetapkan tersangka atas dugaan penganiayaan. Karena ibu itu mengaku bahwa dia tidak sengaja begitu melempar tabung gas kemudian kena kaki anaknya itu. Dan ibu ini juga menduga bahwa anaknya itu melapor polisi karena dihasut oleh ayahnya begitu. Oke. Bang Freddy, tadi kan juga disebutkan bahwa dalam kasus ini ibunya ini melaporkan dalam 2 laporan ya. Pertama soal dugaan perselingkuhan ke Propam, terus soal KDRT. Kalau soal KDRT-nya itu seperti apa ceritanya, Bang Freddy? Kalau untuk KDRT itu ibu ini pernah katanya mengalami dilempar kursi sampai patah, tapi memang nggak secara langsung kena. Dan kemudian jadi beberapa waktu setelah keributan ketahuan selingkuh itu ibu ini datang ke kantornya di Polda Sumut itu untuk meminta nafkah karena memang posisinya saat ini mereka nih masih secara hukum masih suami istri begitu. Maka
ibu ini datang ke Polda Sumut ke kantornya dan meminta nafkah yang kewajiban yang harus diberikan oleh suami pada istrinya. Nah, di situ terjadi cekcok dan akhirnya ibu ini didorong sampai akhirnya dia terjatuh, tersungkur dan punggungnya itu memar karena kena meja yang ada di ruangan suaminya itu. Begitu, dan di situ juga terjadi keributan dan keduanya ibu ini selingkuhan suaminya dan suaminya itu juga sempat ada di mediasi lah, dipertemukan begitu dengan atasan suaminya gitu. Tapi memang si perempuan itu tidak mengakui, padahal suaminya sendiri sudah mengakui bahwa ada dugaan perselingkuhan antara atasan dan bawahan itu. Oh, jadi dari pihak perempuan yang menjadi pelakornya ini tidak mengakui kalau dia mempunyai hubungan spesial dengan tersangka yang satu lagi ya. Oke, Bang Freddy, terkait dengan sanksi yang didapat, karena juga ini sudah lama ya kasusnya. Sanksi apa nih yang diterima sama AKP yang melakukan dugaan perselingkuhan ini, Bang Freddy? Ya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi soal kelanjutan laporan dari Ibu E ini di Propam Polda Sumut. Tapi biasanya itu jika memang terbukti sanksinya itu bisa beragam, penundaan kenaikan pangkat dan jabatan lah, kehilangan jabatan lah, biasanya seperti itu, Molly. Kalau untuk kasus Kalau untuk di KDRT-nya Propam, ditangani di mana, Freddy? Ya Bang? Kalau untuk kasus KDRT-nya ditangani di mana? Ya, untuk kasus KDRT-nya itu dia ditangani di Renakta Polda Sumut. Nah, itu menurut ibu ini itu suaminya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ditahan, gitu. Oke deh kalau gitu Bang Freddy. Terima kasih atas laporannya Bang, atas informasinya selengkap itu ya. Jadi kita tahu ya bagaimana sebenarnya. Yang lucunya tadi yang pelakornya nggak mengaku. Ya, mungkin kita tunggu konfirmasi dari pihak Propam Polda dan juga Renakta ya, Freddy ya. Ya Bang, baik Bang. Oh sorry Bang, aku Terima mau kasih, tanya Bang. ini apa yang membuat kasus ini lama nih diprosesnya, karena dari 2021. Ya, belum ada keterangan sampai sekarang ini dari belum. polisi. Baru muncul ke permukaan. Oh, Iya. sebelumnya terendam dia ya di dalam ya, gitu pula mainnya. Baik Bang Freddy Sambu, terima kasih Bang Freddy Sambu atas laporannya. Selamat sore. Ya, terima kasih Molly, Bang Taju. Dia Freddy ini apa? Preman disambu dia. Iya, Freddy makanya Freddy Sambu. Kan aku nggak salah loh. Preman itu, asal tahu aja kalian Tribunas. Oke, Tribunas itu dia tadi ada ternyata fakta mengejutkan yang ditemukan oleh pihak media ya, khususnya dugaan perselingkuhan nih ternyata dari 2021 sebelumnya terendap nih, tidak ada tercium sama sekali dan sekarang terungkap dia ke publik. Keren kan? 2021 loh. Mungkin ini dari bininya kali ya, muak ya, nggak selesai dari 2021. Dan apa ya? Hukumnya nggak muncul ke permukaan, makanya Iya. dia datang ke situ supaya karena dari semalam sih Bang, semalam kan Molly live juga tuh. Molly bilang no viral no justice. Jadi itu nyata. jadi dia nonton Molly ya. Oh iya, viral kan lah Besok, berita. ya kan, datang di hari ini. Lah gitu ya Tribuners. Oke deh, kita lanjut ke berita kedua. Ini juga kita bahas semalam Bang sama Kak Tari terkait permasalahan seorang siswi yang diduga diruda paksa oleh kepala sekolah SD Metodis 1. Ya mungkin Tribuners udah lama nih. dengar juga kasusnya. Semalam juga udah kita bahas kalau Apalagi Tribuners Bang nonton. Hotman Paris juga menerima laporan ibu korban benar. yang langsung ke Kopi Joni yang menyebutkan bahwasannya anaknya itu diduga diruda paksa oleh kepala sekolah SD, Tiga orang. kemudian tukang sapu, Sama pimpinan administrasi. pimpinan administrasi. Namun ini hanya dugaan. Kemudian Bang Hotman juga memposting follow up-nya bahwasannya kasus ini nggak hanya itu, tapi sekitar setahun lalu ayah korban kandung juga korban juga melakukan ruda paksa kepada diduga dirinya. Kan? melakukan ruda paksa dan sudah vonis Mahkamah Agung 15 tahun penjara. Namun aku kemarin malam menemukan VT di TikTok bahwasannya ada seorang perempuan mengaku Bapak anaknya TikTok banget ya? iya, Terus? mengaku itu sepupu dari ayah korban ini yang Sepupuan sama ayah kandung korban. Oke. yang sudah ditahan kan 15 tahun penjara. Nah, si ibu ini bilang beberapa tahun lalu si anak ini melaporkan bahwasannya
supir yang mengantar setiap hari anaknya ke sekolah itu melakukan ruda paksa sama anaknya. Jadi aneh nggak sih kasusnya? Tapi ini abang dapatnya dari FYP TikTok. Iya, karena dia menjawab postingan dari Bang Hotman. Oke. Dia minta tolong ditelisik dengan seksama karena kasus ini aneh katanya. Yang pertama itu beberapa tahun lalu si ibu melaporkan anaknya itu diduga diruda paksa oleh Sama ayah kandung. enggak. Pertama pengantar, supir pengantar ke sekolah anaknya. Oke. Udah dilaporkan, udah dibuat laporan juga tuh bang. Katanya udah dibuat laporan tapi nggak terbukti. Yang kedua sama ayahnya. Oke, dan ayahnya sudah divonis 15 tahun Ayahnya penjara sudah saat divonis, ini. iya, 15 tahun dan kemudian ini ke 3 soal Kepala sama sekolah. kepala sekolah. Oke. Jadi si perempuan ini meragukan apa benar si bapak ini melakukan perkosaan gitu. Karena kayaknya ganjil nih kasusnya. Masa Kok 3 sampai 3 kali orang 3 melakukan kasus. hal tersebut ya maksudnya. Oke. Terus jadi dari kepala sekolah Kepsek SD Metode 1 juga ngebantah langsung yang Dari kuasa hukumnya. Kuasa hukum sekolah pada Jumat 9 September hari ini ya, Tribuners. Menurut kuasa hukum sekolah Metode 1 Maradut Simanjuntak menyatakan bahwa ada 4 orang yang dilaporkan pihak korban tersebut. Marudut ya. Marudut. Jadi kemudian Marudut juga menyatakan usai dari rekonstruksi permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan. Jadi makanya nyendat itu juga ya mungkin ya menyebabkan ada keanehan-keanehan itu kali ya bang. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi kita saksikan aja lah dulu video ya bang. Oke. Ini dengan Bapak siapa sebagai apa Pak? Ya, kenalkan saya Marudut Simanjuntak selaku kuasa hukum dari yayasan yang mengelola sekolah yang viral tersebut. Oke, Pak ini terkait siswa yang viral ini gimana nih Pak? Kronologi awalnya bisa diceritakan nggak secara detail nih Pak? Jadi begini, saya masuk dulu sebelum laporan polisi ya supaya kita semua bisa tahu duduk masalahnya. Jadi itu diawali tanggal 29 Juli 2021 orang tua dari si korban yaitu Ibu Imelda Pasaribu ini datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah dalam rangka meminta supaya anaknya diizinkan untuk mengikuti proses belajar daring dari sekolah. Karena pada saat 2020 sampai 2021 kita tahu bersama itu kan kegiatan belajarnya daring. Ya, dia minta izin. Oleh pihak sekolah diizinkan. Dia meminta itu alasannya karena tidak ada yang menjaga anaknya. Nah, oleh pihak sekolah diizinkanlah untuk dia hadir, 2 anak itu untuk hadir di sekolah. Nah, itu di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus si ibu ini, Ibu Imelda Pasaribu ini datang lagi ke sekolah. Tujuannya adalah meminta supaya dilakukan pemotongan, pengurangan uang sekolah. Oleh pihak sekolah mengizinkan, ya kan? Karena anaknya ada 2, diizinkanlah untuk pengurangan uang sekolah. Tapi ada syaratnya. Ternyata ibu ini punya tunggakan, ya, tunggakan ke sekolah atas uang sekolah dan tunggakan lain. Nah, atas dasar itu sekolah minta supaya ya sudah boleh kami berikan potongan, tapi tunggakan sebelumnya dibayar dong. Nah, ibu ini keberatan, gitu loh. Ibu ini keberatan, ya, lantas dia pulang nih. Nah,
Kemudian di sekitar tanggal 25 Agustus, ya, 25 Agustus, si Ibu Imelda Pasaribu ini memanggil, mengundang, ya, memanggil lah ya, memanggil 2 orang saksi dalam perkara ini, saksi kunci, yang juga adalah guru di sekolah itu, ya. Jadi 2 orang ini diminta untuk hadir di kantor wali kota tempat kerjanya si Ibu Imelda ini. Dalam pembicaraan mereka, menurut pengakuan 2 orang guru ini, bahwa si Ibu Imelda ini meminta. Nah, jadi belum tahu nih ya mana yang benar ya Bang. Memang ada dugaan pemerkosaan atau ruda paksa, atau memang halu nih korbannya. Kita jadi nggak tahu. Tapi kalau halu kok ayah korban itu sampai Betulan divonis MA pula itu, tingkatan tertinggi kan? 15 tahun loh. Kalau memang bohong ya, gimana itu bisa kayak gitu? Sampai-sampai nih Bapak Marudutnya merasa Hotman Paris melakukan pencemaran nama baik kan, sampai melayangkan surat loh Bang ke pengacara Hotman Paris, tapi belum dibalas. Karena menurut Marudut sendiri, laporan pencemaran nama baik ke ibu korban, tapi kepada Pak Hotman dia mau memberikan ini semacam saran lah, tolong Pak ditinjau lagi, jangan sampai ini blunder ke Bapak gitu. Oh gitu. Kalau pencemaran nama baiknya ke keluarga korban, ya, ini juga korban juga. Jadi nggak tahu ya Bang sebenarnya bagaimana faktanya, karena juga ini dari pihak kepolisian tidak terbuka nih, transparan. Jadi kita sebagai pihak media juga masih bingung yang Bahkan mana dari sebenarnya yang benar. Kementerian PPA yang dikonfirmasi mengatakan bahwasannya kasus ini masih terus berlanjut. Sedang Gitu didalami. Didalami seberapa dalam, beberapa meter Pak, gitulah nanya. Enggak. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke Anissa dulu ya. Halo Anissa. Halo. Halo Bang. Ya, Selamat dengan siang. passwordnya. Kak Anissa, gimana Kak sebenarnya kasus ini? Kakak udah sampai mendalami seperti apa nih kan? Jangan pihak PPA aja yang mendalami, kita juga harus mendalami nih. Seperti apa sudah Kak kasus dari dugaan ruda paksa di sekolah metodis 1 ini, Mbak? Silakan. Jadi memang kalau dari pengacara kuasa hukum sekolahnya ini membantah betul akan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswi tersebut. Akan tetapi memang saat ini mereka tetap kooperatif dan mengikuti seluruh prosedur yang terjadi yang akan dipanggil oleh Polda Sumut. Nah, jadi kejadian ini bermula dari tahun 2021 sebenarnya, gara-gara ibu ini ingin tunggakan sekolah itu diturunkan. Harga uang sekolah itu diturunkan jadi 100.000, namun pihak sekolah ini mau menurunkan apabila telah membayar tunggakan yang ada. Nah, tapi karena pihak dari korban ini tidak mau, tiba-tiba pihak korban ini melapor. Halo. Halo Kanisa. Halo. Sepertinya Ada gangguan kita- jaringan ya, langsung Polrestabes Medan. Halo Kanisa. Halo. Oke. Iya. Jadi tadi ternyata dari pihak korban ada tunggakan ya di sekolah. Terus gimana Kak? Nah, terus setelah dari adanya tunggakan itu, karena pihak sekolah tidak bisa memberikan izin pengurangan sekolah ini, makanya pihak korban ini melaporkan ke Polrestabes Medan bahwa adanya tindakan kekerasan seksual pada anaknya. Nah, di sana dia melaporkan 4 orang, yakni tukang sapu sekolah, terus kepala sekolah SD, tugas TU, dan sama bahkan pemilik yayasan juga dilaporkan turut ke dalam ini. 4 orang ya, bukan 3 ya, karena laporan sebelumnya tuh 3 Bang. Ternyata nih 4. Nah terus Kak, aku jadi kepengen nanya, Kakak bisa nggak menghubungi pihak korban untuk mengkonfirmasi nih dari pihak korban seperti apa? Tadi kita juga udah berupaya konfirmasi ke pihak korban, cuman saat ini korban belum bisa dihubungi, alasannya tadi habis baterai dan lain sebagainya. Nah, tapi juga menurut informasi dari Kepling setempat bahwa korban ini sebenarnya udah lama nggak tinggal di tempat yang lama itu, tempat yang mereka kejadian ini. Tempat tinggal sebelumnya ya, oke. Ya.
Nah, mereka jadi nggak tahu lagi nih mereka pergi kemana, dan saat kita coba konfirmasi tadi oleh Bang Pian, wartawan kita yang lain, itu mengatakan bahwa memang saat ini keluarga korban belum bisa dihubungi karena katanya habis baterai saat itu, gitu Pak. Kalau dari pihak kepolisian sendiri Kak, apa ada menerangkan kalau pihak dari korban yang melapor ini susah dihubungi? Kalau pihak kepolisian saat ini memang jadi gini Kak, sebelum kepolisian jadi kan pihak pengacara ini mengatakan bahwa pihak Polda ataupun Polrestabes ini terkesan lambat dalam menangani kasus mereka ini, karena padahal kasus ini di tahun 2021 itu sudah sempat rekonstruksi, namun berhenti. Nah, kemudian tiba-tiba di pertengahan tahun 2022, yaitu bulan Juni, itu dilakukan lagi bahwa tiba-tiba mereka dapat laporan lagi untuk menghadiri acara laporan dari ibu ini di Polda Sumut. Nah, jadi memang tidak ada kejelasan dari pihak Polda Sumut sendiri ataupun pihak Polrestabes sendiri terkait permasalahan ini. Padahal pihak pengacara dari sekolah ini inginnya jika memang pun ada yang bersalah itu nantinya dituntaskan secara cepat terkait penanganan ini. Jadi pihak mereka juga bisa menentukan apakah keempat orang yang dijadikan tersangka ini yang diduga melakukan ini bisa dihukum, seperti itu Kak. Oh, sedikit rumit jadinya ya, karena dari pihak kepolisian juga tidak mau memberikan keterangan secara detail ya. Apakah bisa pihak korban dihubungi? Iya, Kalau kita kan apakah termasuk kesulitan ya menghubungi korban juga ternyata. hasil visum ini ada Benar, terbukti benar. ha-ha. Cuma memang kuncinya di pihak kepolisian. Iya. Tadi ini Nisa memang hanya bertemu dengan pihak kuasa hukum sekolah. Jadi saat ini juga Masih simpang wartawan siur ya. Tribun Medan terus berupaya mengkonfirmasi di Polda, juga mengkonfirmasi korban, namun belum ada ya, keterangan Nisa ya. yang bisa didapat. Oh, jadi masih belum pasti nih kebenaran fakta sesungguhnya ya, apalagi sebelumnya udah dilakukan rekonstruksi. Ya. Udah sampai dan sejauh itu loh, Bang. Digantung kasusnya, kemudian di Juli kemarin juga mulai lagi nih, gitu kan. Berkas laporannya kemana ini, Nisa? Saat ini dipegang oleh Polda Sumut Pak. Oh, oke. Bapak Polda Sumut. Diamlah aku. Tadi Polda Sumut juga. Ya, jadi terima kasih Nisa atas Ya Nisa, laporannya. minta tolong untuk selalu diikuti ya untuk kasus ini ya, karena makin aneh nih makin kesini berita-berita yang masuk juga ke kita gitu, kabar-kabarnya. Jadi kalau nggak viral kan nggak ada keadilan nih gitu zaman sekarang kan, jadi kita kayak harus terus ngikut gitu. Baik, terima kasih Nisa atas laporannya. Selamat sore Nisa. Selamat sore Nisa. Aneh ya Bang zaman sekarang ini. Ya, dan juga aneh Zaman juga sekarang apa tadi. dari dulu gitu. Cuman aku aja kayak baru terjun ke sini, jadi kayak baru tahu ternyata seaneh ini soal hukum. Semoga memang terungkap yang sebenarnya, karena kayak aneh aja gitu kan, kepala yayasan juga dilaporkan gitu. Iya, memang ada keanehan. Ini kan jadinya faktornya gini Bang. Kalau keanehan dari segi korban, dia ngelaporin sampai 4 orang. Tapi kalau keanehan yang katanya itu bohong, benar, ayahnya kok sempat divonis. Iya. Itu yang buat kita bingung. Yang mana nih? Nggak Terus mungkin kenapa ayahnya itu nggak salah tapi diam aja. Terus nih dari pihak korban dan juga pihak kepolisian sama-sama nggak mau memberikan konfirmasi nih ke pihak media terkait kasus ini ya, entah kenapa. Padahal kan istilahnya segala hal, segala sesuatu tuh harus transparan supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif nih. Karena perempuan nih ya, khususnya perempuan, kalau nggak dapat kabar dari pasangannya itu kayak langsung overthinking kan, negatif gitu. Ya udah sama nih dengan kasus-kasus yang terjadi ini. Kalau nggak dikasih tahu nih kayak overthinking gitu loh. Dan juga ini kan menyeret nama besar dari pengacara kondang Hotman Paris. Nah, maka dari itu kuasa hukum dari sekolah metodis tadi mengingatkan, ibaratnya Bang, jangan sampailah nama Abang rusak gara-gara benar. kasus ini. Kalau Coba memang ditinjau ini ulang, bohong gitu, tapi kalau ini benar ya gimana gitu. Ya harus kita perjuangkan sama-sama. Tribun Medan juga mengawal kasus ini. Benar, setuju. Oke, semoga adalah kejelasan ya dari pihak kepolisian juga memberikan konfirmasi, dari pihak korban juga memberikan Dan konfirmasi. terutama soal hasil dari apa ya, visumnya. Visum. Benar. Itu yang paling membuktikan. Jangan suka kali lah tutup-tutupin ya, bapak-bapak sekalian ya.
Oke deh kalau gitu kita lanjut nanti tiba-tiba Molly hilang, Molly takut kan? Tiba-tiba Molly kayak menghilang dari dunia ini, Molly takut. Jadi kita lanjut aja ke berita ketiga. Ya, sendiri aja ya kalau hilang. Hilang kalau mau hilangin aku kayak ngajak dia ya. Dia ingat Muhammad Fazli namanya. Padahal jelas di situ ada nama awak ya kan. Oke, lanjut ke berita ketiga. Sebenarnya bukan bidang kita ini. Iya benar. Ini bidangnya Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Tapi ya gimana udah. lagi karena Emang ini berita kan tentang lagi hot-hotnya. Berita tentang apa, Bang? Berita tentang Gubernur Edi Rahmayadi yang tadi menghadiri peresmian kantor DPD Golkar Sumut. Jadi dia bilang ibaratnya dia berharap nanti waktu Pilgub 2024 yang serentak ya. Ya, aku maunya Golkar lah yang mengusung aku. Sebenarnya nggak perlu kali sama partai lain gitu. Kalau bisa kalian aja lah. Masa sih? Katanya. Golkar? Iya. Bukan Demokrat? Demok. Astagfirullahaladzim. Kok salah aku ya? Kok aku nengok di situ nggak ada tulisan Golkar? Iya, peresmian kantor DPD Demokrat. Karena ini agak erat hubungannya nih. Karena agak-agak baik hot dia dengan Partai Golkar. Setuju. Jadi Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri kembali pada pemilihan gubernur 2024 mendatang, Tribuners. Kalau bisa katanya dari Demokrat aja lah secara utuh, tidak usah dengan kombinasi partai yang lain. Benar. Terus juga tapi Bapak Edi sendiri juga menyatakan bahwa dia masih ragu-ragu juga, jadi ingin melakukan sholat istikharah. Benar, supaya ada kejelasan apa jalan yang harus diambil seperti itu ya, Bang, benar ya? Tapi sementara itu ketika ditanyakan ke Golkar betul. Benar ya, nggak salah lagi. Golkar masih mau dukung dia. Oke. Sedangkan Bapak Edinya inginnya di Demokrat yang mendukung dia. Asal jangan nasibnya nanti kita kita doakan jangan lah ya. Jangan sampai jadi kayak Tengku Eri. Kenapa tuh, Bang? Kemana-mana nggak dapat. Jadinya nggak ada perahu, nggak jadi maju. Oh, sudah ada contoh ya. Maka jangan kepedean kali juga sih. Astagfirullah. Ya itu kan berkat dari kepedean. Bukan saya ya, Bapak Edi. Enggak, ke Pak Erinya dulu. Tengku Eri dulu kan pede dia. Dia mikirnya didukung dari sini. Oh, jadi dia kayak tinggal cap-cip-cup dia mikirnya. Rupanya yang sini dukung sini, dia nggak ada yang dukung. Oh, gitu. Takutnya seperti itu ya. Jadi kayak ya namanya panggung politik kan. Orang berpolitik kapan aja dan di mana aja. Benar. Oke, ada videonya nih, Bang? Ada. Oke, Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. 2, 1. Coba. Alhamdulillah. Pemotongan tumpeng. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada kita semua. Usianya, tetapi 10 tahun Partai Demokrat ini menguasai bangsa ini. Ini kalau saya cerita bangsa, saya tak tahu ini nyampe enggak. Bangsa itu diawali dengan wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia ini. Itu bukunya 600 sekian halaman itu. Habis itu di situ dijawab dengan ketahanan nasional, namanya Tahnas disingkatnya. Habis itu dijaga dia, ada singkatannya namanya Patnas, kewaspadaan nasional. Dari kewaspadaan nasional ini itulah diciptakan dia kepemimpinan, disebut Pinnas, kepemimpinan nasional. Dari kepemimpinan nasional dibikinlah aturan main. Saudara-saudara sekalian, bangsa ini perlu
sangat perlu orang dewasa. Bangsa ini kita sudah sepakat bahwa kita menggunakan partai politik untuk mengusung seorang pimpinas tadi itu. Kita sudah sepakat. Siapa yang terbaik pastinya, agar bisa amanah dia. Sidik, tablik, amanah, fatona. Itu biarkan kau ini dia baru jadi Golkar kemarin. Dan jadi pastikan itu. Kalian biru, kalian kuning, kalian putih, semua untuk negara yang kita cintai. Bukan untuk kalian. Partai politik bukan PT. Partai politik adalah untuk mengusung pimpinan nasional, pimpinan daerah, untuk amanah, sidik, tablik, amanah. Tuh. Bapak Edi itu lagi baca puisi kan, Bang? Ya, kalau acara Demokrat harus gitu pelapornya ya, biru putih ya, custom. Iya, nggak mungkin kan acara Demokrat warna kuning. Cok lah, baju-baju pun semua biru loh. Merah nih pakai baju, marah kali aku ya. Langsung aja kita supaya tanya. Jangan tegang kali. Iya baik. Langsung aja kita tanya Tribuners sama reporter kita Kak Hani yang selalu mengikuti Bapak Edi kemanapun ya. Halo Kak Hani. Batik banget ya, Jumat batik. Iya, kayaknya jaringannya agak terganggu ya. Kurang bagus jaringan Kakak Hani. Halo? Halo, selamat sore Bang Tazli dan Kak Mori. Oke, sore Hani. Gimana Hani? Keterangan dari Bapak Edi Rahmayadi soal ingin mencalonkan diri sebagai gubernur di 2024 nanti. Seperti apa? Terus terkait partai yang ingin diambil sama Pak Edi sendiri seperti apa sebenarnya ceritanya? Jadi di Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri peresmian kantor baru DPD Demokrat Sumatera Utara. Dan tadi pada saat memberikan kata sambutan, beliau juga sempat menyinggung bahwasanya ingin maju kembali di pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Dan tadi menariknya Gubernur Edi sempat menyatakan pada awalnya beliau sempat memberitahu mengenai kondisi partai politik yang ada di Sumatera Utara, peringkat-peringkatnya dan juga suara-suara yang didapatkan oleh partai politik di Sumut pada saat ini. Dan beliau mengatakan jika tahun 2024 nanti Demokrat bisa mendapatkan 20 kursi minimal, beliau bisa maju kembali menjadi gubernur hanya dengan diusung oleh Partai Demokrat saja begitu. Dan tadi ada juga beberapa statement Gubernur Edi Rahmayadi juga menyinggung beberapa partai, di mana tadi di saat peresmian Partai Demokrat itu tepat berada lokasinya di seberang sekretariat Partai Golkar. Jadi beliau mengatakan meskipun berada berseberangan, tapi seluruh partai politik seharusnya tidak saling bertengkar atau terjadi konflik-konflik menjelang tahun pemilu 2024 ini. Begitu Bang Tazli dan Kak Moli. Oke, berarti memang ada keinginan Bapak Edi sendiri mengatakan kalau ingin tergabung dalam Partai Demokrat ya, seperti itu ya. Bagaimana dari pihak Golkarnya sendiri, ada menyatakan seperti apa nih terkait pernyataan dari Bapak Edi tadi? Untuk Partai Golkar sendiri sebenarnya tidak ada memberikan statement apapun terkait apa yang disampaikan oleh Gubernur Edi, karena tadi yang menghadiri juga hanya beberapa orang perwakilan, termasuk perwakilan dari Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG. Dan tadi juga Gubernur Edi Rahmayadi sebenarnya menyampaikan terkait konflik terjadi antara beliau dengan Partai Golkar, dan beliau mengatakan bahwasanya pada saat awal sekali menjadi tentara, beliau dulu sempat ditugaskan untuk mengawal Partai Golkar sekitar tahun 1987.
Jadi sebenarnya pada yang terjadi saat ini itu beliau sangat mengecewakan karena orang-orang yang ada di Partai Golkar termasuk orang-orang yang baru yang tidak mengetahui apa yang sudah ia perbuat untuk Partai Golkar pada saat beliau masih berkarir di militer. Begitu, Molly. Oh, ada rasa kecewa dari pihak Partai Golkar, Bang. Jadi takutnya betulan terjadi seperti siapa tadi? Siapa? Tengku Eri. Ketua Eri. Tengku Eri. Seperti itu ya takutnya ya. Hanya ada kira-kira seperti itu nggak nanti takutnya? Begitu nanya aja nih. Kalau dari yang saat ini, karena pada pasangan Era Mas juga di tahun 2018 lalu bukan merupakan pasangan yang berasal dari partai manapun, mereka non partai, tapi yang mengusung lumayan banyak pada saat ini setelah 4 tahun resmi 4 tahun pada 5 September 2020 lalu pasangan Edi Musarajeksa Edi saat ini masih non partai juga, tidak memasuki partai manapun, sementara wakil gubernur sudah menjadi ketua DPD Partai Golkar. Jadi untuk apakah si Edi nanti bakal sama dengan Tengku Eri atau tidak masih kita tunggu sama-sama, Pak Moli, karena bisa berubah di detik-detik terakhir dan kita tidak bisa menebak. Aku dulu boleh saat ini. Kak Hani, ini dari pihak Demokrat sendiri ada mengatakan seperti apa nih terkait pernyataan dari Bapak Gubernur Edi? Nah, pada saat peresmian tadi sebenarnya Partai Demokrat masih enggan menyatakan terkait target-target mereka di pemilu 2024 mendatang, karena mereka tadi juga masih sibuk melaksanakan peresmian kantor barunya, dan tadi juga ada acara internal yang mereka ingin lakukan, yaitu mengundang beberapa anak yatim ke kantor baru mereka. Jadi untuk apakah nanti Demokrat mengusung Gubernur Edi Rahmayadi atau tidak, dan juga berapa target pemilihan kursi Partai Demokrat masih belum dinyatakan langsung oleh Partai Demokrat. Tapi tadi Ketua DPD Demokrat Sumut, Bapak Lokot Nasution, sempat menyampaikan sinyal memberikan dukungan kepada Edi, karena beliau sempat mengatakan bahwasanya beliau berharap pada 2024 nanti Demokrat bisa membawa Sumut menjadi Sumut bermartabat, di mana Sumut bermartabat merupakan satu jargon yang dibawa atau diusung oleh pasangan Edi Rahmayadi Musarajeksa atau Era Mas. Nah, gitu, untuk PKS nih, Hani, selama ini bagaimana? Apakah ada sinyal-sinyal untuk mendukung Edi Rahmayadi? Kalau untuk PKS sendiri, pada beberapa bulan lalu Gubernur Edi juga sempat menghadiri pembukaan rapat kerja wilayah atau Raperwil PKS, dan kami juga sempat mewawancarai DPD PKS Sumut, tapi beliau menyatakan mendukung Gubernur Edi atau tidak. Tapi PKS sendiri di pemilihan Gubernur Sumut 2024 nanti merencanakan dan mengusahakan calon gubernur itu diusung dari partai mereka atau kader-kader terbaik partai mereka, sehingga nanti tidak ada lagi yang mereka usung itu berasal dari luar partai PKS. Begitu, Bang Tazli. Baik, terima kasih Hani atas laporannya. Selamat sore. Terima kasih Kak Moli dan Bang Tazli. Selamat sore. Dah. Tutup lah. Astagfirullahaladzim. Baiklah Tribuners, itu dia tadi tiga berita kita hari ini ya. Yang pertama tadi ada soal dugaan perselingkuhan di Polda Sumut di tahun 2021 lalu yang berhasil terendus media. Ya, karena ibaratnya istri dari oknum polisi itu meng-up dia di media, datang ke Polda Sumut untuk melaporkan kejadian yang dugaan perselingkuhannya ya. Dan selanjutnya berita kedua tadi ada soal kejanggalan dari kasus dugaan ruda paksa di SD Metodis 1. Ya. Dan yang ketiga geliat menuju Pilgub 2024.
Itu dia Tribuners. Jadi Tribuners, sebelum kita tutup untuk episode Selamat Sore Medan kali ini, aku nggak capek-capeknya ngasih info ke kalian. Kalau kalian misalnya kepengen pasang LS atau membuat kuku seperti aku ini, kalian bisa langsung datang atau DM ke winart_clr, ada di bawah sini ya. Karena di situ dijamin kualitasnya. Begitu bukan Bang? Abang kan sudah mencoba. Ya, ini. Baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Tribuners, saya Molly. Saya Tajli. Dan kru yang bertugas pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.